Samsung dan LG belum juga ngeluarin produk dengan prosesor generasi terbaru buat kelas satu tingkat di bawah flagshipnya. Tapi Sony terlihat lebih cepat buat mengisi pasar tersebut dengan menggelontorkan bukan satu, tapi dua produk sekaligus. Assalamualaikum guys, kembali dengan Niko di sini. Dan buat kamu penyuka smartphone dalam tanda kutip branded, di kisaran harga 4 jutaan, selain Xperia M4 Aqua, Sony Xperia C4 ini mungkin bakal cocok buat kamu bawa pulang. Ya, saya mendapatkan Sony Xperia C4 ini di Mega Sale Bandung seharga Rp4.390.000. Di dalam box ada device-nya Sony Xperia C4, lalu kartu garansi, kabel data, kemudian kitab-kitab, earphone yang sayangnya belum bertipe in-ear monitor ya, lalu kepala charger yang beroutput kecil banget, kayaknya di 850 mAh aja, nggak nyampe 1 ampere malah. Ntar kita coba tes berapa jam waktu chargingnya, oke? Nah, selesai. Ini dia semua yang ada di dalam box. Standar-standar aja dan nggak ada yang aneh ya. Secara estetika, yang bisa dibanggakan dari desainnya hanya ketipisan bodinya aja ya. Selain itu, kayaknya nggak ada lagi deh. Karena pemilihan casing all plastiknya cukup mengecewakan buat sebuah smartphone berharga di atas 4 juta. Tapi untungnya secara kemudahan penggunaan, bezel pengapit layar bagian bawah dan samping terbilang tipis. Bobotnya pun terasa pas, nggak berat tapi nggak ringan juga. LED notifikasi udah tersedia. Hanya back cover plastiknya buat yang warna putih ini mudah kotor dan lumayan agak licin ya, walau nggak licin-licin amat sih. Namun yang agak fatal adalah penempatan speaker bodinya yang gitu deh. Jadi desainnya kalau harga Xperia C4 ini 3 jutaan aja, mungkin saya nggak ambil pusing. Tapi buat sebuah smartphone berharga di atas 4 juta, walau soliditas build quality-nya terjaga, namun pemilihan casing all plastik cukup mengecewakan dan bikin saya pengen cepat-cepat menyembunyikannya dengan membeli casing tambahan ya. Ada yang unik pada desain UI Lollipop Sony Xperia C4 ini. Dan kalau dirangkum dalam satu kata, yaitu material desain yang diperkuat. Coba deh cek dulu beberapa desain aplikasi bawaan Xperia C4 ini. Material desain banget kan? Jadi terkesan memperkuat dan meminimalisir kontradiksi antara desain bawaan Google Android dengan desain custom UI-nya Sony. Hasil perpaduannya menurut saya oke banget ya. Apalagi ditambah respon UI yang mengalir mulus dan responsif. Beberapa fitur khas Xperia masih dipertahankan, seperti small apps, simple mode, sampai puluhan pilihan theme yang bisa di-download. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Hanya yang udah terbiasa menggunakan fitur gestur kayak double tap to wake atau kibas-kibas layar gimana gitu, nggak bakal kamu temukan di UI Xperia C4 ini. Jadi UI-nya, menurut saya Sony mencari apa yang masih bisa disempurnakan di material desain murninya Google. Lalu, menyempurnakan secukupnya, tanpa membebani kinerja hardware secara berlebihan. Pinter juga ya si Sony teh. Full HD 5,5 inch berkerapatan 401 pixel per inch, ditambah embel-embel Bravia Engine generasi kedua, lengkap dengan perlindungan anti-gores, membuat layarnya punya kualitas yang boleh dibanggakan. Apapun yang ditampilkan layarnya akan terlihat tajam, terang, dan penuh warna. Kualitas layarnya kurang lebih sekelas dengan layar Asus Zenfone 2 saya lah. Hanya di level kecerahan maksimal, layar Xperia C4 ini terlihat lebih terang. Jadi layar Xperia C4, walau bukan yang terbaik, tapi sudah baik. Game Kritika, Golf Star Season 3, dan Chaos Ring 3 berjalan dengan mulus dan sangat jarang ketemu lags di Xperia C4 ini.
Temperatur casing setelah bermain kritika selama sekitar 20 menitan lah, berasa di kisaran 45-48 derajat Celcius, ditambah manajemen memori yang baik, 16 GB memori internal yang nggak masalah memindahkan file-file game ke memori microSD, membuat Xperia C4 ini terbilang smartphone yang cukup ideal buat aktivitas gaming berat. Tapi sayangnya, absennya sensor gyroscope akan cukup mengecewakan para aktivis virtual reality. Walau sensor-sensor yang lainnya sih terbilang lengkap ya, hingga sensor magnetik buat kompas yang udah tersedia. Plus, udah support near field communication. Support dual SIM card dan ukuran dual nano SIM atau ukuran kartu SIM terkecil yang biasa dipakai di iPhone seri-seri terbaru itu. Dan enaknya SIM 1 dan SIM 2 sama-sama udah support 4G LTE dengan frekuensi 900 MHz dan 1800 MHz. Baterainya yang berkapasitas 2600 mAh non-removable, daya tahannya terbilang oke kok. Walau nggak luar biasa juga, dengan pemakaian minus gaming, tapi intensitas sosmed, browsing, chattingnya obat gaptek, terbilang berat karena jawabin puluhan pertanyaan yang masuk tiap harinya. Plus, saya pakai dual SIM yang aktif bersamaan. Tercatat waktu standby sekitar 13 jam lebih lah, dengan screen on time di 4 jam 22 menit. Nah, ngomong-ngomong soal baterai, kepala charger yang outputnya hanya 850 mAh itu apa kabar nih? Well, dari kondisi baterai 1% sampai full charge, saya hitung pakai stopwatch, chargernya membutuhkan waktu 3 jam lebih 5 menit. Tapi untungnya, kalau kamu punya charger dengan output besar, misalnya 1,5 atau 2 ampere, waktu chargingnya bakal jauh lebih singkat. Jadi, yang salah siapa yo? So, selain minusnya gyroscope sama charger bawaan yang outputnya kecil, kayaknya jeroan Xperia C4 ini terbilang udah mantap yo. Kualitas kamera utama 13 megapikselnya bisa bikin pede dan gak ragu untuk mengabadikan momen-momen terpenting sekalipun, karena hasilnya akan terbilang memuaskan untuk ukuran hasil kamera sebuah smartphone. Warnanya terlihat akurat dan berkarakter natural apa adanya. Ketajamannya juga masuk ke level yang memuaskan. Aperturnya yang di f2.0 cukup oke lah buat mengambil gambar-gambar bergaya shallow depth of field. Di kondisi low light, asal pengambilan gambarnya tetap steady, ketajaman hasil tangkapannya bisa tetap terjaga, walau nggak nyalain flash sekalipun. Buat kamera depan, aperturnya lebih kecil sih di 2,2, walau lebih kecil dibandingkan kamera belakangnya, tapi tweaking ala Sony lewat teknologi Exmor R menjadikan hasil tangkapan kamera depannya tetap oke kok. Walau ketajamannya nggak bisa dibandingin dengan kamera belakang yang 13 megapiksel itu pastinya. Sudah menggunakan lensa wide angle 25 mm, tentunya akan lebih memanjakan aktivitas groovy. Ditambah lampu flash di depan, bikin aktivitas selfie kita nggak mengenal tempat ataupun waktu. Pokoknya saat momen wajib selfie itu tiba, kapanpun, dimanapun, di kondisi pencahayaan bagaimanapun, langsung sikat aja cuy. Hanya pastikan penggunaan lampu flash depan hanya di saat-saat yang tepat saja. Karena kalau pencahayaan sekitar sebenarnya udah terang, tapi kita tetap foto selfie sambil nyalain lampu flash. Hasilnya muka kita malah jadi terlalu terang dan nggak natural. Buat perekaman videonya, kamera depan dan belakang sama-sama bisa merekam video dengan resolusi tinggi Full HD. Dan hasilnya oke juga dong. Jadi di sektor kamera, nggak percuma Sony memberikan tombol visi kamera yang sekarang udah makin jarang kelihatan di smartphone Android. Karena hasil tangkapan kameranya bikin puas dan terbilang baik di kelasnya. Earphone bawaannya memang masih bertipe earbud, belum in-ear monitor. Tapi kualitas semburan suaranya tetap terjaga kok. Kesan powerful dengan dentuman bass yang dalam memang belum kita dapatkan. Tapi kesan jernih dan bersih, terutama di frekuensi tinggi, sudah bisa teralun dengan baik. Alhasil, detail ketika mendengarkan lagu-lagu dengan tempo lambat mampu diterjemahkan tanpa masalah. Namun, kalau mau mendengarkan lagu dengan beat cepat, harus diganti dulu earphone-nya dengan yang beginian. Baru jos. Secara kualitas, keluaran speaker bodinya sebenarnya nggak ada masalah. Udah cukup keras dan oke kok. Hanya masalahnya ya itu tadi. Minim tapi. Itu kesimpulan saya buat Xperia C4 ini. Zenfone 2 keren sih, tapi baterainya
Xiaomi Mi 4i mantap sih, tapi memorinya Lenovo P90 bagus sih, tapi kameranya Nah, kalau Xperia C4 paling tapinya hanya di bodi plastik yang bisa diakalin pakai back cover yang rada bagusan lah. Sama aksesoris bawaan yang terkesan seadanya, terutama earphone sama charger beroutput kecilnya itu. Selain kedua hal itu, buat saya sudah cukup memuaskan sih, kecuali kalau mau main VR. Layar kinclong, user interface bersih, cantik, gesit. Kinerja gaming mulus. Manajemen memori fleksibel dong. 4G di kedua SIM-nya dan di kedua bandnya, baik 900 MHz maupun 1800 MHz. Daya tahan baterai bisa diandalkan. Near Field Communication ready. Hasil kamera utama solid. Kamera selfie juara banget. Sampai musikalitas yang asik, apalagi kalau pakai earphone pihak ketiga yang lebih berkualitas. Semuanya berkolaborasi untuk memberikan pengalaman bersmartphone yang menyenangkan dan terkesan segala bisa. Main game berat bisa, foto-foto dan selfie-selfie bisa, dengerin musik bisa dengan kualitas yang walau bukan selalu yang terbaik sih, tapi terbilang sangat bisa diandalkan. Untuk penyuka HP branded, Xperia C4 ini belum ada lawan di kisaran harga 4 jutaan. Tapi buat yang woles pakai HP brand apapun, OnePlus One yang punya desain lebih berkelas atau Zenfone 2 yang punya besanan RAM yang luar biasa akan otomatis masuk hitung-hitungan. Walau jaringan layanan purna jual tentu juga harus jadi bahan pertimbangan ya. Oke guys, makasih udah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah info. Like, subscribe, share akan sangat-sangat saya apresiasi. Hijrahlah dari kegaptekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.